Oke, ya apa ya, kita mulai dari sini. Ini masih apa namanya, terminologi aja. Oke, nah ini contoh-contoh penggunaan tree. Bisa digunakan untuk menggambarkan silsilah keluarga. Jadi ini orang tuanya, Panji ini punya anak Tuti dan Ari. Kemudian Tuti punya anak lagi, Anya sama Didi misalnya, gitu ya. Nah ini itu level 0. Paling atas itu level 0, ini level 1, ini level 2. Berarti level maksimum dari pohon ini adalah 2. Sehingga tinggi dari pohon ini itu 2. Jadi ini 1, 2. Gitu ya, ini 1, 2. Oke, 0, apa namanya, levelnya di level 0, level 1, level 2. Ya. Contoh yang berikutnya digunakan untuk eh, struktur struktur sistem file seperti ini. Nah, ini root, lalu di bawah root itu ada bin, temporary, ada user gitu ya, dan seterusnya. Lalu apalagi penggunaannya? Nah, bisa juga untuk ekspresi matematika seperti ini. Jadi ada titik sebagai simpul, ada titik yang nanti menjadi daun. Nah, di simpulnya itu digunakan untuk atau dia mewakili operatornya, operator-operator di dalam aritmatika ya. Penjumlahan, perkalian, pembagian. Kalau kita lihat nih, itu di dalam simpul-simpul dalam. Ini namanya simpul dalam karena dia masih punya anak, ya. Yang simpul luar itu mana? Ini kan sebetulnya titik ya, simpul. Yang sudah sampai di anak terakhir atau daun itu sebenarnya simpul. Nah, dari tree ini ekspresi matematikanya kita tulis seperti ini. Jadi ini rootnya di sini. Nah, ini hasil perkalian dari kaki sebelah kiri dengan kaki sebelah kanan. Nah, kaki sebelah kiri itu adalah penjumlahan Y dengan Z. Jadi Y plus Z, lalu yang kanan X min Y, jadi kita kurung sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian hasil dari kaki kiri dan kaki kanan dikalikan. Nanti seperti ini. Gitu. Jadi salah satu penggunaan dari tree bisa digunakan untuk menggambarkan operasi atau ekspresi aritmatika. Oke, kita coba lihat berikutnya. Nah, rooted tree itu masih ingat, rooted tree itu adalah pohon yang punya akar ya. Nah, nanti masing-masing anaknya itu bisa berkaki lebih dari satu kan ya. Nah, kalau setiap simpul internal yang di tengah-tengah itu tidak memiliki lebih dari M, maka rooted-nya disebut emery tree. Jadi ini tuh ditunjukkan dari jumlah maksimum anak yang dimiliki oleh setiap titik. Maksimum. Nah, tidak harus sama. Misalnya yang kaki kiri itu jumlahnya 3, yang kaki kanan 2, boleh. Nanti anaknya ada lagi 1, boleh. Nah, yang diambil tetap yang paling besar. Karena ada titik yang punya kaki 3, maka pohon berakar itu kita sebut pohon 3, terner. 3 eri atau ternary gitu ya. Kalau maksimal 2, misalnya kaki kiri 2, kaki kanan ada yang 1, ada yang 2 gitu ya. Boleh aja. Nah, kita tetap menyebutnya pohon biner atau binary tree. Nah, tapi kalau semua kaki itu jumlah anaknya sama, misalnya 2 semua, kaki kiri 2, kaki kanan 2, nanti anaknya punya anak 2 lagi gitu ya. Maka kita sebut dia full biner. Jadi kalau kakinya sama 3 semua ya full terner gitu. Jadi jumlah setiap anaknya itu sama. 3 semua, 2 semua gitu ya. Ditambahkan keterangan full di depannya. Itu. Nah, jadi dari contoh-contoh di depan tadi ya, misalnya saya kembali ke sini dulu. Sini boleh deh. Ini pohon. Ini punya kaki, ini kita kalau lihat titiknya 6. Lalu garisnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6 titik, kakinya 5. Lalu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik, garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang ini 6 titik,
ada garis sejumlah 5. Nah, ini coba. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba lihat garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari 3 contoh itu, apapun nanti pohon yang kalian temui, selalu akan memenuhi persyaratan bahwa untuk N titik, pasti jumlah garisnya N-1. Pas persis. Tidak lebih, tidak kurang. Itu syarat membuat pohon. Nah, dengan begitu, kalau syaratnya persis, maka tidak mungkin ada sirkuit. Karena dengan menambahkan satu garis lagi aja, maka tree itu akan jadi sirkuit. Akan menjadi graf yang mengandung sirkuit. Misalnya nih, ini kan sudah pas ya, karena ini pohon. Kita tambahkan garis misalnya. Ini contoh aja nih. Kita tambahkan garis di sini. Kan ini jadi muter. Gitu. Atau di sini. Kita tambahkan garis di sini. Ini itu ya. Ini jadi sirkuit. Gitu. Jadi sifat teoremanya untuk sebuah tree yang mempunyai n simpul pasti jumlah garisnya adalah -1. Nah, akibat dari teorema ini, kalau kita menambahkan satu garis saja, maka akan terbentuk sirkuit. Sebaliknya, kalau kita hapus satu garis aja, maka graf tree tadi akan putus gitu. Dia menjadi disconnect gitu ya. Makanya jumlah garisnya pasti pas gitu. Kita coba lihat contohnya. Oh, ini implementasinya aja. Nah, salah satu implementasi dari tree itu adalah minimum spanning tree. Spanning tree itu pohon merentang. Ini dibuat dari sebuah graf yang dari graf itu kita bisa membuat beberapa pohon. Ada banyak pohon yang bisa dibuat dari sebuah graf yang mengandung sirkuit ya. Ini kita bicara graf, pasti di dalamnya ada sirkuit. Nah, kita bisa membuat beberapa pohon. Jadi ada beberapa cara. Caranya adalah dengan memutuskan garis-garis yang ada di dalam graf itu sampai jumlah garisnya itu memenuhi syarat. Jadi misalnya ada 5 titik nih, lalu garis di dalamnya itu ada 10. Berarti kita harus motong 5 garis supaya jadi pohon merentang. Gitu ya. Jadi pilih salah satu sirkuit, lalu diputuskan garisnya. Nanti berkurang satu kan sirkuitnya. Lalu cari lagi, ada nggak sirkuit yang lain? Potong lagi garisnya. Nah, itu dilakukan berulang sampai graf itu menjadi pohon. Nah, graf yang sudah menjadi pohon itu disebut spanning tree atau pohon merentang. Ya. Kita coba. Nah, misalnya gini, ini ada 4 titik nih. Harusnya kalau 4 titik kan garisnya cuma 3 ya. Karena kan harus N-1 nih. Tapi di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis. Artinya kita harus menghilangkan 3 buah garis. Kita coba ya. Yang pertama, kemungkinan pertama bentuk spanning tree-nya seperti ini. Ini kita hapus. 1, 2, 3. Sudah 3 berarti pas. Jadi menghilangkannya 3 garis ya. Nah, tree yang terbentuk seperti ini. Ini nggak ada titik loh ya. Ini cuma ngilang aja. Jadi 4 titik, 3 garis. Kemungkinan kedua, masih sama. Karena titiknya 4, berarti garisnya harusnya hanya 3. Sementara ini ada 6, jadi kita hilangkan 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, kan jadi tree yang lain kan? Ini kemungkinan ketiga. 1, 2, 3. Bentuknya lain lagi, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau dilanjutkan ini ada 6. Ada 6 bentuk. Oh ya, ini ada 6 bentuk. Jadi bentuk yang pertama itu gini. Nanti yang lain adalah saya kasih warna lain ya. Bisa saja bentuknya begini. Nah, kan gitu ya. Contoh yang kedua, tree kan begini. Tapi bisa juga kita bentuk yang seperti ini. Kita punya yang kayak gini. Jadi garisnya ini ada di bawah sini. Kan sudah beda tuh. Kemudian dari ketiga ini bisa saja bentuknya sini, betul. Ini juga sama, tapi garis yang menghubungkan sini. Nah, kasus khususnya adalah biasanya nanti ya kita diminta untuk mencari minimum spanning tree. Jadi dari beberapa spanning tree yang bisa kita buat dari sebuah graf, itu kan kita boleh menghilangkan beberapa garisnya kan. Di implementasinya, di garis-garis itu nanti bisa ada bobotnya. Nah,
bobot itu bisa mewakili jarak, misalnya kemarin ya, bisa juga kecepatan atau muatan gitu. Jadi, atau misalnya lama durasi gitu ya. Nah, lalu kalau itu ada bobotnya, kan kita bisa menghitung jumlah minimum eh, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan spanning tree tadi. Kita coba lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi dari graf ini kita akan hitung minimum spanning tree-nya. Jumlah bentuk, misalnya dari kalian tuh membuat spanning tree-nya beda-beda. Beda-beda ya bentuk gambarnya. Tapi nilai minimumnya itu akan sama. Jadi misalnya di di graf ini ada jarak yang sama. Ini kebetulan beda semua ya. Kalau beda semua ya pasti gambarnya sama. Tapi kalau ada beberapa garis yang panjangnya sama. Misalnya nih dari A ke B dengan B ke C sama-sama 10. Nah, saya mungkin milih yang AB. Nanti kalian ada yang milih yang dipilih itu yang BC. Gitu ya. Gambarnya kan beda. Tapi karena bobot di sini sama, maka nilai spanning tree-nya sama. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba menghitung minimum spanning tree dari graf berikut. Oke, caranya yang paling gampang adalah ini kan titiknya kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Berarti garisnya harusnya hanya 5 ya. Karena 6 titik berarti garisnya 5. Ini padahal ada berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti harus dipotong 10 garis. Sisakan 5 gitu. Yang paling gampang kita ambil yang paling besar dong. Karena kan kita mau hitung minimum. Jadi garis yang besar-besar dibuang aja. Gitu ya. Oke. Jadi yang pertama nih, kalau kita lihat urutannya, kita sort dulu nih bobotnya. Dari 10 paling kecil sampai paling besar tuh 55. Ini 10, paling besar 55. Jadi yang pertama tentu kalau kita mau potong, kita potong yang FE yang 55 nih kita hilangkan, bukan? Gitu. Ya. Lalu setelah itu cari lagi yang sedikit lebih kecil. Ternyata 50. Kita potong lagi. Sudah 2. Lalu cari lagi yang lebih kecil berikutnya 45 ini. Jadi garis AE kita potong lagi. Sambil terus memperhatikan bahwa kalau ini dipotong, grafnya masih tetap terhubung ya. Jangan sampai eh, pemotongan garis tadi menyebabkan grafnya terpisah. Ya. Jadi sambil diperhatikan dia masih connect. Berikutnya sudah 4, 1 tambah 1, 40 di sini. Ya, ini ya. Hmm. Tapi ini masih ada sirkuit. Berikutnya setelah 40 kan 35. Tapi 35 ini kalau kita potong, titik E akan menjadi terisolasi. Maka ini tidak boleh diputus. Jadi kita putus yang berikutnya, yaitu yang 30 di sini. Nah, itu. Jadi sekarang garisnya sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pas. Jadi tidak boleh ada lagi garis yang dihilangkan lagi. Panjang minimum spanning tree-nya berapa? Kita total semua. Ini 10 tambah 25 tambah 20 tambah 35 dan 15. Jumlahnya 20, 105. Gitu ya. Nah, lalu sebetulnya ada algoritma yang bisa digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Namanya, ini algoritma MST itu minimum spanning tree ya. Yang pertama prim, yang kedua Kruskal. Kalian boleh pakai algoritma yang manapun. Nah, kita coba lihat bagaimana algoritmanya ya. Yang pertama prim. Jadi, algoritma prim itu prinsipnya begini. Dia akan membentuk pohon minimum spanning tree per step. Nah, pada setiap langkah yang diambil dari sisi itu kita bentuk sebuah pohon, nanti ditambahkan lagi garis ke dalam pohon itu, gitu ya. Kemudian
harus tetap terhubung. Nanti tambahkan lagi garisnya, ditempelkan ke sana gitu. Nah, jadi begini. Langkah yang pertama, kita ambil garis atau sisi dari graf yang graf semula ya. Ambil satu sisi dari yang paling bobot paling kecil, lalu dimasukkan ke dalam himpunan T. Himpunan T itu himpunan yang kita sediakan untuk membuat sebuah pohon, katakanlah gitu ya. Nah, T ini itu kan dia bersisian ya. Sebuah garis kan ujung-ujungnya ada titiknya. Nah, lalu di langkah berikutnya kita lihat titik-titik yang dimiliki oleh Tri tadi, ujungnya ini nempel ke garis mana. Jadi yang dicek di langkah berikutnya itu adalah garis-garis yang menempel di T, bukan di graf. Jadi di T nanti kita cocokkan dengan yang di graf. Jadi kita tidak boleh melihat garis yang tidak terhubung. Jadi selalu harus melihat di dalam T ini sudah ada garis apa. Misalnya di ujung kita punya satu garis nih, begini. Udah kepilih nih. Lalu dicek di sini sebelah kiri. Yang nempel di sini tuh ada berapa garis? Di sini juga ada berapa garis. Lalu pilih yang paling kecil. Nah, berarti terbentuk. Lakukan terus sampai jumlah garisnya terpenuhi. Gitu ya. Kita coba lihat. Jadi misalnya begini. Dengan menggunakan prim, mula-mula ini saya pindah ke sini ya. Grafnya kan kayak gini nih. Pertama di sort dulu kan. Bobotnya ini di sort dari kecil ke besar. Nah, karena kita mencari minimum spanning tree, maka kita ambil yang garis dengan bobot paling kecil. Nah, di sini terpilih pada iterasi pertama, itu terpilih garis AB karena bobotnya 10. Masukkan nih ke dalam himpunan T. Ini berarti pakai matrik adjasensi ya. Adjasensi itu kan menghubungkan dua buah garis. Garis yang menghubungkan dua buah titik, sorry. Nah, lalu di sini dicek yang nempel di titik A itu garis apa aja. Oh, ada AB 30, ada AE 45. Sementara di titik B yang nempel ada BF 25, BE 40, dan BC 50. Nah, dari 30, 45, 40, 50, dan 25 ini kita ambil yang paling kecil. Berarti 25 yang paling kecil. Maka di iterasi kedua, kita bentuk garis BF. Nah, gitu. Ya. Jadi harus selalu nempel di T yang sudah terbentuk. Ulangi langkah yang sama. Ini ada garis apa aja. Ini ada apa aja gitu ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Sekarang kita cek 30, 20, 15, 25, 40, 50. Yang paling kecil yang 15 ya. Maka di iterasi berikutnya kita akan membuat CE, FC gitu. Eh, harusnya sini nih. Ini salah-salah. Salah animasi ya. Harusnya ke sini dulu. Ke C dulu. Nah, sini. Ini salah animasi, maaf ya. Ini ke C dulu. Lalu dari sini nanti dicari lagi. Dan yang paling kecil itu 20. Jadi dari F ke 20. Setelah itu dicek lagi dari sini. Pokoknya tidak boleh membuat sirkuit ya. Ini 35. Dicek lagi nanti akan terbentuk ini. Kurang satu. Nah, gitu. Hasilnya 105. Jadi eh, kebetulan ini semua bobot yang ada di garis nggak ada yang sama ya. Otomatis kepilihnya antara kalian dengan saya pasti sama. Bentuk garisnya seperti ini dan nilai minimum spanning tree-nya juga 105. Ya, itu minimum spanning tree. Nah, yang kedua ada algoritma Kruskal. Kalau Kruskal itu begini. Pertama di sort sama, diurutkan dulu bobotnya dari kecil ke besar. Lalu setelah itu kita pilih yang paling kecil. Nah, tree-nya mula-mula kosong. Baru kemudian kita pilih garis-garisnya yang paling kecil dan tidak harus nempel. Kalau tadi kan harus nempel ya, karena kita ngecek matrik adjasensi di setiap titiknya. Kalau ini enggak, dia langsung eh, mengambil data dari graf G-nya yang sudah kita urutkan panjang dari masing-masing garis
Nah, kita pilih mulai dari yang kecil. Kita lihat visualisasinya ya. Seperti ini. Jadi karena kita nanti sudah urutkan garisnya dari kecil ke besar, kita buat dulu aja titik-titiknya. Gitu ya, karena titiknya kan tetap. Pertama yang terpilih tentu ini, 10. Gitu ya. Berikutnya, cari garis lagi dengan bobot yang sedikit lebih besar daripada 10. Ketemu 15. Berarti ini, nah, gitu ya. Nggak harus nempel. Jadi kita eh, mengambil apa namanya garisnya. Berikutnya setelah 15, 20. Sini. Berarti nanti di iterasi berikutnya yang terbentuk adalah garis DF. Ya. Kemudian berikutnya lagi setelah 20 adalah 25. 25 berarti CB. Itu. Kemudian kita cek masih ada yang jumlah garisnya masih kurang ya, karena ini masih 4. Jadi iterasinya kita lanjutkan. Setelah 25, dia akan mengecek 30, terus dicek. Kalau 30 kita tambahkan, terbentuk sirkuit enggak? Gitu ya. Dan ternyata kan terbentuk sirkuit. Nah, maka ini di skip. Kita lanjutkan 35. CE. Gitu. Gambarnya sama. Jadi baik prim maupun kruskal atau pakai asal-asalan yang tadi tanpa algoritma, hasilnya sama. Ya. Tapi kalau algoritma ini kan bisa dibuat program ya. Jadi datanya kita masukkan ke dalam matrik adjasensi atau matrik insiden. Nah, nanti di sort jumlah masing-masing panjang bobotnya tadi. Gitu ya. Menghentikannya seberapa pada saat apa, Bu? Menghentikannya saat jumlah garisnya sudah terpenuhi. Karena kan pertama dibaca dulu jumlah titiknya ya. Nanti maka jumlah garisnya harus sebesar n-1. Jumlah titik dikurangi 1. Gitu ya. Oke. Saya kira ini tidak sulit ya, minimum spanning tree. Nah, ini juga begitu. eh berapakah? Jadi misalnya ini adalah peta kota, di mana garis-garis biru itu menggambarkan panjang atau jarak yang menghubungkan kota-kota tersebut, gitu ya. Terus ini kita mau membuat telepon, jaringan telepon. Kalau jaringan telepon kan tidak harus semua garis ini dipakai kan. Misalnya dari A sampai L kan tidak perlu semua garis ini terhubung. Cukup misalnya dia bisa lewat salah satunya gitu ya. Nah, itu mempertimbangkan panjang jarak antara dua titik tadi, gitu bukan? Nah, jadi berapakah panjang kabel minimum supaya semua kota terhubung? Jadi kalau mau nelpon dari A ke kota L bisa, dari I ke kota B bisa, gitu ya. Nah, kalau pakai kruskal berarti kan kita eh, tinggal urutkan ini di sort. Jadi kita mulai dari yang paling kecil. Kalau kruskal kan kita pasang garis yang paling kecil ya. Yang paling kecil adalah 2. Ini kembar, jadi saya pilih salah satu yang 9 aja, nih namanya nggak kepake. Oke, mula-mula kita pilih ini, MN, ya, karena dia 2. Setelah itu, 3 nggak ada, berarti kita ambil 4. Ada banyak 4, sini, 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 banyak. Boleh ambil salah satu. Pokoknya jangan sampai terjadi sirkuit dan tidak membuat graf itu menjadi putus, gitu ya. Anggaplah kita sudah buat titik-titiknya, lalu tinggal masang garis-garisnya. Saya pakai sini, LP, lalu kita cari 4 lagi, KO, cari yang 4 lagi, EI, cari lagi, IJ, kemudian cari 4 lagi, ini bisa, cari 4 lagi, masih ada, gitu ya, 4 lagi, oh masih ada, 4 lagi, sudah. Setelah 4, 5, ini ada 5, aman ya, nggak jadi sirkuit. Lagi 5 ada di atas.
Ambil garis AB. Lalu 5 lagi, habis ya. Sekarang naik ke 6. 6 sini. 6 lagi, ini. 6 lagi, ini ya. 6 lagi, nggak ada ya. Ini kalau ditulis jadi putus. Jadi sirkuit, jadi ini nggak dipakai. 6 yang sini, nggak dipakai. Lalu sudah 6-nya habis, sekarang naik ke 7. Ini 7. Lalu 7 lagi, ini ya. 7 lagi, ini enggak, karena nanti kalau dia jadi sirkuit melingkar. Kemudian 7 lagi enggak ada, sudah 8. Ini juga 7-nya enggak, karena dia nanti jadi sirkuit. Kemudian 8, ini menyebabkan sirkuit kalau ditutup. Ini juga sama, jadi sirkuit. Ini juga sama. Dah, 8-nya habis. Sekarang 9. Ini kalau ditutup, sirkuit. Ya, nih. Nutup. 9 di sini kalau jadi ditutup, jadi sirkuit juga. Nah, jadi titiknya itu ada 1, 2, 3, 4 kali 4. 16 ya. Berarti jumlah garisnya harusnya 15. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sudah pas. Jadi berapa nih totalnya? Tinggal dijumlah aja semuanya. 5, 12, tambah 2, 18, tambah 6, 24, tambah 6, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 65, 67, 72. 72 ya. Jadi ini 72 kilometer. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mudah ya? Oke, nah itu adalah pengenalan graf. Sekarang kita coba untuk penggunaan graf untuk yang lain, untuk pohon keputusan. Salah satunya adalah pohon keputusan. Kita coba lihat aplikasi Tree, salah satu. Banyak, tapi hari ini kita akan kenalkan penggunaan pohon untuk pengambilan keputusan. Namanya pohon keputusan. Jadi, pohon keputusan itu bentuknya begini. Titik-titik yang ada di dalam, kan pohon itu isinya titik sama garis ya. Nah, ini digunakan untuk memodelkan persoalan. Jadi ada persoalan, lalu kita harus memutuskan ketemunya seperti apa gitu. Nah, simpul dalam itu ada ada pembuatan keputusan di sana. Lalu nanti solusinya itu ada di daun-daun, di ujung-ujungnya. Jadi di simpul dalam yang masih ada percabangan, itu kita isikan sebagai pengambilan keputusan. Lalu nanti solusinya ada di daun. Ya. Contoh nih, misalnya kita mau mengurutkan apa namanya bilangan dari A, 3 bilangan yang diinput A, B, C. Jadi bayangkan kalau kalian membuat program nih, masukkan 3 buah bilangan. Kan kita nginput sembarang ya. Misalnya 1, 10, 6 gitu. Atau nanti 75, terus di enter, lalu kita inputkan bilangan kedua 20, nanti bilangan ketiga 171 misalnya. Begitu 3 buah bilangan itu di enter, lalu nanti keluar urutannya. Yang paling besar 171, 75, 20. Jadi sudah langsung terurut
dari besar ke kecil. Nah, di dalamnya kan ada program ya. Nah, pengambilan keputusannya kalau kita buat dalam pohon itu seperti apa? Yang ini nanti bisa kita implementasikan ke bahasa pemrograman. Pakai if misalnya ya. Oke, jadi begini. Anggaplah ini misalnya bilangannya tuh A, B, sama C ya. Inputnya acak, acak. Tapi dari tiga bilangan yang diinputkan tadi nanti kita sudah bisa menyajikan bahwa yang paling besar ini, urutan kedua ini, urutan kecil ini. Gitu. Nah, di dalam program, tentu yang pertama adalah membandingkan dua buah bilangan dulu. Gini ya. Ini kita bandingkan A dengan B misalnya. A dengan B. Nah, ini kan hasilnya dua nih. Bisa A-nya yang lebih besar dari B, bisa B-nya yang lebih besar dari A, iya kan? Nah, sekarang begini, kalau A-nya yang lebih besar dari B, kan berarti posisi, ingat ya, kita mengurutkan dari besar ke kecil. Berarti posisinya A di sebelah kanannya B. Nah, gini. Lalu C di mana? C kan kita belum tahu apakah C-nya lebih besar dari A atau antara A dan B atau lebih besar lebih kecil dari B. Jadi kita masih harus memperhitungkan posisi C itu bisa di paling kiri, bisa di tengah, bisa di sini. Sehingga kita belum bisa langsung membuat kesimpulan bahwa urutannya begini gitu nggak bisa. Jadi kita harus ngecek lagi, menanyakan bagaimana posisi antara A dengan C boleh atau B dengan C boleh. Sekarang kita tanya dulu di sini ya, karena kita belajar di kiri. Bagaimana posisi A atau perbandingan antara A dengan C. Hasilnya kan dua juga ya. Bisa A yang lebih besar, bisa juga C-nya yang lebih besar. Hmm. Kita lihat, kalau ternyata pada saat pengujian A dengan C itu A-nya lebih besar dari C, berarti posisinya C-nya tuh bisa di sini, bisa di sini. Jadi belum bisa sampai kesimpulan nih. Masih harus dilakukan tes sekali lagi antara B dengan C. Ini antara B dan C harus diuji nih. Hasilnya bisa dua. B-nya yang lebih besar dari C atau C-nya yang lebih besar dari B. Nah, kalau B-nya ternyata lebih besar dari C, berarti posisinya begini, A, B, C. Nah, ini sudah sampai kesimpulan nih. Berarti A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Ini sudah sampai daun gitu. Tapi berikutnya kita cek di sini. Kalau ternyata C-nya yang lebih besar dari B, berarti ini yang dicoret, ya kan? Berarti posisinya A, C, B. Berarti ini A lebih besar dari C, lebih besar dari B. Gitu. Nah, ini sudah daun, gitu ya. Sekarang kita cek di sini. Antara A dan B, ternyata A-nya lebih besar. Berarti posisinya A, B seperti ini ya. Lalu kita bandingkan A dengan C.
Waktu dibandingkan A dengan C, ternyata C lebih besar. Oh ya, berarti C-nya yang sebelah paling kiri. Jadi urutannya C, A, B. Nah, ini sudah jadi C, A, B. C paling kiri karena paling besar. Lalu A, lalu B. Gitu ya. Nah, itu dari sisi kiri sudah habis. Sekarang kita cek di sini. Saya akan terangkan di sini. Perbandingan antara A dan B ternyata lebih besar B. Berarti B sebelah kiri kan? A-nya sebelah kanannya. Kan gitu. C-nya di mana? Masih belum tahu. C-nya bisa di kiri. B bisa di tengah-tengahnya sini. Atau di kanannya A. Jadi kita uji dulu C dengan B. Untuk melihat posisinya ya. Jadi ini perbandingan antara B dengan C. Hasilnya kan 2. Bisa B-nya yang lebih besar daripada C. Kalau B-nya lebih besar dari C, berarti C-nya di sini. Bisa juga di sini. Kan gitu. Jadi masih harus diuji lagi antara A dengan C. Hasilnya kan 2. Bisa A yang lebih besar dibandingkan C, atau C-nya yang lebih besar dari A. Ya, sekarang kita cek di sini. Pada saat A dibandingkan dengan C, sini nih, ternyata A-nya lebih besar. Berarti A-nya lebih kiri. Berarti ini tidak berlaku. Berarti urutannya B, C, A. Jadi ini B lebih besar dari C, lebih besar dari A. Sudah jadi daun. Sekarang kalau yang ini, antara A dengan C ternyata lebih besar C. Berarti C-nya lebih, oh ini kebalik ya. Ini lebih besar A. Sorry, sorry. Ini berarti yang A, maaf, saya salah. Ini gini, ini yang C. Nah, ini sebaliknya C-nya lebih besar berarti posisinya begini ya. B diikuti C, diikuti A. Gitu ya. Sekarang yang ini. B dengan A lebih besar B. Berarti posisinya B, A di sini. Lalu di saat kita membandingkan B dengan C, ternyata C-nya yang lebih besar dari B. Berarti B yang paling kanan. Ya. B-nya paling kanan. Sorry, sorry. B, A. Lalu saat dibandingkan dengan C, C-nya lebih besar. Berarti C-nya di sini ya. Paling besar dia. Jadi ini C, lalu B, dan B lebih besar dari A. Dah, ini jauh. Jadi ada keenam kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini nggak ada yang sama. Gitu. Jadi ini pohon yang digunakan untuk pohon kesimpulan. Ada pertanyaan untuk pohon kesimpulan? Pohon keputusan, maaf. Jadi simpul-simpul dalamnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian kesimpulannya ada di daun-daun ini. Ya. Ini ada jawabannya sih sebetulnya. Tutup sini, maaf ya. Nanti bisa hilangkan. Tapi yang jelas prosesnya kalian tahu ya. Ini di file aslinya nggak ada orat-oratan saya ya. Tapi nanti kalau kalian mau lihat orat-oratannya, berarti lihat videonya. Oke, saya beri contoh satu lagi ya. Yuk coba kalau ini. Bayangkan, ada sebuah 8 buah koin uang logam. Jadi koin logam, sekilas tuh semuanya sama.
Tapi ternyata satu di antara 8 itu palsu. Nah, cuma palsu itu tidak diketahui apakah dia lebih berat atau lebih ringan gitu. Dan kita tidak disediakan timbangan, timbangan yang ada digitalnya gitu ya. Kalau itu kan gampang nih, tinggal pakai timbangan digital, ditimbang aja. Oh, yang beda sendiri berarti dia palsu kan gitu. Ini enggak. Nah, kita hanya diberi alat neraca. Neraca itu yang kayak simbol di keadilan. Nah, modelnya begini. Ini kan nggak ada nilai ini beratnya berapa gitu kan nggak ada ya. Bahwa sebelah kiri dengan sebelah kanan itu ini yang mau ditimbang. Letakkan di sini sama letakkan di sini gitu. Di neraca gitu. Nah, anggaplah kita punya alat begini, lalu eh, minimal kita bisa menimbang berapa kali untuk menemukan satu koin palsu di antara 8 itu. Nah, apalagi kalau di sini buatlah pohon keputusan untuk mencari uang palsu hanya dengan menimbang 3 kali. Oke, pertama, nimbangnya hanya boleh 3 kali aja. Pertama yang ditimbang siapa? Saya pakai paling bawah sini. Tak. Jadi caranya begini. Menurut kalian kalau punya 8 koin, bentuknya sama, tapi ada satu yang berbeda, apa yang kalian lakukan pertama kali? Yang ditimbang siapa? Nah, dengan pohon keputusan tuh, katakanlah misalnya koinnya itu A, B, C sampai 8 itu berarti F, G, H ya, sampai H. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kalian akan menimbang siapa? Boleh usul. Kalian masih bersama saya? Ada nggak? Masih, Bu. Masih ya. Oke, menurut kalian pertama kali yang kalian timbang yang mana? Yang A sama H. A sama H, satu aja. Hasilnya apa? Terus habis itu hanya boleh nimbang 1 kali, 3 kali aja loh. Jadi harus hemat. Kalau misalnya bayangkan ya, misalnya A ditimbang sama B, kemungkinannya kan 2. Kalau sama-sama asli berarti nanti imbang, gitu kan? Tapi kalau yang satu palsu, hasilnya kan tidak seimbangkan, pasti akan salah satunya naik. Tapi apakah kita, lalu langkah berikutnya bagaimana? Kita tahu nggak mana yang asli, mana yang palsu? Dari penimbangan A dengan H tadi. Ini saya tulis dulu, ini A, B, koinnya 8 ya. Ingat, kita hanya boleh menimbang 1 kali. Jadi kalau tadi A dan H sudah ditimbang, tinggal 2 kali kesempatan untuk menimbang lagi. Ada lagi usul? Setelah setelah H dan A ditimbang, oke hasilnya kan nggak imbang nih. Yang palsu yang mana? Yang asli yang mana? Sudah tahu belum? Belum bisa kan? Belum. Belum. Nah, jadi begini. Kalau kita punya 8, kita kelompokkan dulu jadi 2. Anggaplah yang satu kelompok A, B sampai C, A, B, C, D. Lalu yang kelompok 2, H, I, J, K. Perlu nggak A, B, C, D kita letakkan di sisi kiri, H, I, J, K kita letakkan di sebelah kanan. Kok H, I, J, K? E, F, G, H ya? Sorry. Ini saya Ini orang ini wae, Mas. Ngomong karo Bang Udin, sekrene usah dikunci ngono wae piye? E, F, G, H. Keren toh. Gas, di mute dulu gas. Oke, jadi gini, kita pisahkan dulu nih 4-4. Nah, kelompok yang satu A, B, C, D, yang kelompok kedua E, F, G, H, gitu ya. Nah, sebetulnya 2 kelompok tadi tidak perlu ditimbang. Kenapa tidak perlu ditimbang? Kalau ditimbang, pasti beda. Pasti nggak akan sama. Kenapa? Karena yang satu ada yang mengandung palsu, gitu. Jadi pasti nggak imbang.
Tapi kita jadi artinya kalau itu kita timbang pun, kita nggak bisa menentukan mana yang asli, mana yang palsu. Gitu. Jadi kelompok dua besar itu, A, B, C, D, dan E, F, G tidak perlu ditimbang. Kita menimbangnya salah satu aja. Misalnya kelompok yang satu, kita pakai ambil separuh AB dengan CD. Jadi AB eh, ditimbang gini ya. Yang di sini ini AB, yang sini CD gitu. Bentuk timbangannya kayak di atas tadi. Nih saya bayangkan, saya gambarkan bentuk timbangannya ya. Kok gini? Gini tadi. Nah gitu ya. Kalau AB dan C ditimbang kan kemungkinannya dua. Ada kemungkinan imbang sama, ada kemungkinan tidak imbang. Nah, jadi kemungkinannya dua, sama atau tidak sama. Kan gitu. Kalau sama, kalau sama berarti gimana? Ternyata AB dan CD itu ditimbang sama. Berarti ini keempatnya kan sama semua. Oh, berarti yang palsu ada di EFGH gitu. Ini penimbangan pertama. Nah, berikutnya karena kita sudah tahu bahwa ABCD ini asli, semuanya asli, berarti yang kita cek ada palsunya itu di kelompok yang satunya di EFGH. Kita ambil dua lagi, separuh lagi, misalnya EF. Kita timbang, jadi di penimbangan kedua, separuh dari ini ambillah EF gitu ya, dibandingkan sama ABC. Jangan dengan GH. Kalau dengan GH ya pasti kita sudah tahu hasilnya nggak usah ditimbang, pasti jomplang. Tapi kalau kita bandingkan dengan AB, boleh diambil AB, boleh CD ya, sembarang. Pokoknya diambil dua. Karena kan ini keempatnya tuh asli semua tuh. Nah, di sini nanti juga kesimpulannya tuh ada dua. Bisa sama, bisa tidak. Kalau sama, berarti EF asli. Gitu kan ya? Nah, berarti yang palsu di GH. Gitu. Di penimbangan kedua. Nah, berarti ini dari sisi sini ya, pohon yang sini. Kalau ternyata EF itu seimbang dengan AB, berarti yang palsu antara G dan H. Jadi kita timbang nih, G. Ditimbang dengan siapa? Dengan bebas. Boleh A, B, C, D, atau E, F. Salah satu. Ambil salah satu koin yang asli. Kita hanya mau ngecek G sama H aja nih. Kalau ini ternyata palsu pada penimbangan, ternyata sama pada penimbangan ketiga, berarti yang palsu siapa? Yang palsu H. Jadi ini ketemu yang palsu H. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau G dengan A ini ditimbang kok jomplang, berarti G ini palsu. Gitu. Nah, ini juga begitu. Pertama, A dan B ditimbang, kok ternyata sama. Oh, berarti ini asli. Ambil EF dibandingkan sama salah satu dari yang asli ini. EF sama AB. Ternyata kok tidak sama. Berarti kan salah satu EF ini palsu nih. Nah, jadi kita ambil E dulu misalnya. E kita timbang dengan A. Kemungkinannya kan dua hasil timbangannya. Bisa sama, seimbang, bisa tidak. Kalau ternyata A dengan E ditimbang kok sama, berarti yang palsu F. Kalau ternyata nggak sama, ya berarti E ini palsu. Gitu. Ya. Nah, di sini juga begitu. Ketika A dan B ditimbang kok tidak sama, berarti yang kelompok asli semua itu ada di GH, EFGH. Jadi sekarang kita timbang separuh ini AB, jadi palsunya itu ada di ABCD ya. Kita ambil dua dulu, kita bandingkan dengan dua dari kelompok asli, EF misalnya. Ini juga hasilnya nanti dua sama,
dan tidak sama. Kalau ternyata penimbangan AB dan EF sama, berarti AB asli. Eh, EF asli. AB asli, EF asli gitu ya. Berarti kelompok satunya yang palsu, yaitu yang CD. Jadi diambil salah satu lagi. C dulu atau D dulu. Dibandingkannya C, jangan dengan C, jangan D ya. Dengan F boleh, E boleh sembarang. Jadi sekarang C kita bandingkan dengan E. Kalau ternyata hasilnya sama, berarti C asli. Berarti yang palsu D. Tapi kalau ini nggak sama, berarti ketemu dia palsu. Berarti yang palsu C. Gitu. Ini juga begitu. Kalau ternyata AB dan EF tidak sama waktu ditimbang itu jomplang, berarti salah satunya dari A atau B ini palsu nih. Ditimbang salah satu, boleh A dulu atau E sembarang ya. Kalau A ini ditimbang dengan E, hasilnya kok sama, yang palsu siapa? Yang satunya yang ditinggal tadi, B. Nah, kalau hasilnya ternyata A dan E ditimbang kok nggak sama, berarti palsu dia. Nah, ini A. Sudah. Nah, ini penimbangan pertama, ini penimbangan kedua, ini penimbangan ketiga. Jadi cukup dengan 3 kali menimbang, kita bisa menemukan mana koin yang palsu. Nah, ini merupakan salah satu penggunaan pohon keputusan untuk membuat keputusan, gitu ya, menghasilkan satu kesimpulan. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau yang palsu lebih dari satu gimana, Bu? Kalau yang palsu lebih dari satu, ya berarti timbangannya nanti tidak cukup 3. Tapi coba PR ya, tugas ya. 2 koin di antara 8 itu palsu. Berarti penimbangannya berapa? Coba dipikirkan. Tugas ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Kalian boleh pikirkan dulu buat pohonnya untuk menentukan eh, 2 koin palsu dari 8 koin. Kira-kira butuh berapa kali penimbangan minimal? Gitu? Oke, minggu depan kita cocokkan sambil kita em, pelajari penggunaan tree untuk yang lainnya, yaitu untuk eh, membuat kode ulang dari sebuah kompresi, kemudian binary search tree, dan hmm, traveler. Gitu ya. Oke, saya kira hari ini cukup dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.